alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Perbuatan-perbuatan adalah bentuk-bentuk, adalah gambaran-gambaran, hanyalah sebuah casing wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan ruhnya semua perbuatan itu adalah wujudu sirril ikhlas, adanya rahasia keikhlasan fiha, yakni fil a'mal. Menyambung pembahasan bulan yang lalu tentang ikhlas, bahwa semua amal masih bentuk lahiriah saja, masih bentuk jasad saja. Semua amal ini perlu ruh. Sholat ya bentuknya jasad, tanpa ruh ya sholat kita bisa menjadi wailul lil musallin. Justru sholat itu menjadikan kita wailah, celaka. Sedekah kita ketika tidak diberi ruh ya justru akan menjadi bumerang bagi diri kita. Suami istri kita yang cantik, jelita atau ganteng misalnya, tidak ada ruhnya ya akan jadi bumerang, bahaya bagi kita. Disimpan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, membusuk jadi penyakit ya, jadi kasus nggih. Walaupun bujune Allah, walaupun istrinya cantik, tapi tidak ada ruhnya. Maka semua amal itu hanyalah bentuk lahiriah saja, masih membutuhkan ruh. Ruhnya apa? Wujudu sirril ikhlas. Wujud itu ada, adanya rahasia keikhlasan. Maka membahas yang kemarin, ikhlas itu apa? Anal fakir, saya yang sangat butuh kepada ampunan Allah. Sa'altu Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi Al-Makki. Saya bertanya kepada guru saya, Syekh Ahmad Marwazi bin Siddiq Al-Batawi anil ikhlas, tentang ikhlas. Beliau menjawab, aku bertanya kepada musnidu asrih, ulama ahli sanad pada zamannya, yaitu Syekh Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin berkata, aku bertanya tentang ikhlas kepada guruku Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi. Dan juga kata Syekh Yasin, saya bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ansari anil ikhlas, tentang ikhlas. Syekh Yasin berkata, guruku kedua orang itu menjawab, kami bertanya kepada Syekh Ali bin Tahir Al-Witri, yang bertanya kepada Syekh Abdul Ghani Ad-Dahlawi, yang bertanya kepada Syekh Habib As-Sindi, yang bertanya kepada Syekh Siddiq bin Ali Al-Misjaji, yang bertanya kepada ayahnya yaitu Syekh Ali Al-Misjaji, yang bertanya kepada Syekh Hasan Al-Ujaimi, yang bertanya kepada Syekh Sofiyuddin Ahmad Al-Kushasi Al-Madani, yang bertanya kepada Ahmad Ash-Shinawi, ada yang membacanya Ash-Shanawi,
yang bertanya kepada ayahnya yaitu Syekh Ali Asy-Syinawi, yang bertanya kepada Syekh Abdul Wahhab Asy'arani. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani penyusun Mizanul Kubra, Minahus Saniyah, wa Taiful Minan, Tambihul Mughtarin dan lain sebagainya. Syekh Abdul Wahhab Asy'arani bertanya kepada gurunya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, penyusun separuh dari tafsir Jalalain dan juga penyusun kitab yang lain. Yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah binti Jarullah bin Soleh At-Tabari, yang bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Shadiq, yang bertanya kepada Syekh Abdul Abbas Al-Hajjar, yang bertanya kepada Syekh Ja'far bin Ali Al-Hamadani, yang bertanya kepada Syekh Abdul Qasim bin Syakwal, yang bertanya kepada Al-Qadi Abi Bakar Ibn Al-Arabi. Abi Bakar Ibn Al-Arabi bertanya kepada Syekh Ismail bin Muhammad Ibn Al-Fadl Al-Asbihani, yang bertanya kepada Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Khalaf, yang bertanya kepada Syekh Abdurrahman As-Sahmi, yang bertanya kepada Syekh Ali bin Sa'id At-Taghra'i, dan juga kepada Syekh Ahmad bin Muhammad bin Zakaria. Keduanya bertanya kepada gurunya yaitu Syekh Ali bin Ibrahim Asy-Syafiqi, yang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Khassaf, yang bertanya kepada Syekh Ahmad bin Yassar, yang bertanya kepada Abi Ya'qub Asy-Syaruti, yang bertanya kepada Syekh Ahmad bin Ghassan, yang bertanya kepada Syekh Ahmad bin Atha Al-Hujaimi, yang bertanya kepada Abdul Wahid ibn Zaid, yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ulama sufi di zamannya, muridnya yang terkenal semisal Rabi'atul Adawiyah. Qailan kullu rawin min riwayatih sa'altuhu 'anil ikhlas, yang berkata setiap satu rawi ke rawi selanjutnya mereka mengatakan sa'altu syekh 'anil ikhlas. Aku bertanya kepada guruku, atau sa'altuhu 'anil ikhlas, aku bertanya kepadanya tentang ikhlas. Imam Hasan Al-Basri ini salah satu kibar tabi'in. Tabi'in itu murid para sahabat. Qala Al-Basri, berkata Imam Hasan Al-Basri, sa'altu Hudzaifah ibn al-Yaman, aku bertanya kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman anil ikhlas, tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Qala, menjawab sahabat Hudzaifah al-Yaman, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, kata sahabat Hudzaifah, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil ikhlas, tentang ikhlas. Mahwa, apa itu? Rasul menjawab, sa'altu Jibril anil ikhlas, aku bertanya kepada Jibril tentang keikhlasan. Mahu, apa itu ikhlas? Jibril pun menjawab, sa'altu Rabbal Izzah, aku bertanya kepada Tuhan yang mulia tentang keikhlasan. Faqal, maka Allah menjawab, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas adalah satu rahasia dari beberapa rahasiaku. Auda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi, yang aku taruh, aku titipkan ke hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Jadi ikhlas itu rahasia. Kini sampean takoni, kayak duit ikhlas pura Pak Kaji, ikhlas pura Bu Kaji, rahasia. Nek sampean ngondo aku ikhlas kok, ya berarti ora ikhlas. Wong ikhlas ki apa? Saya berjuang begono begini, tidak demi amplop, tidak demi uang. Saya ikhlas, saudara-saudara. Ya berarti cok alamat ora apa?
ikhlas, wong ikhlas sirrun min asrari, rahasia dari beberapa rahasiaku yang aku taruh di hati orang yang aku cintai dari golongan hamba-hambaku. Qala Ibnu Tayyib akhraja Abul Qasim minat Wailasan fi musalsalati, berkata Imam Ibnu Tayyib mengeluarkan hadis ini, bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abul Qasim Ibnu Tailasan di dalam kitab musalsalahnya. Waqala hadis gharib, ini adalah hadis yang gharib. Gharib itu hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, Hasan al-Basri Huzaifah al-Yaman, tidak seperti mutawatir yang didengar oleh beberapa orang. Pengarane rahasia. Wa kadza salsalah Ibnu Abi Asrun wa Dailami fi Musnadih, dan Imam Ibnu Asrun dan Imam Ad-Dailami memasukkan hadis ini dalam kitab Musnadnya. Dailami punya kitab Musnad Al-Firdaus misalnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, Sa'altu Jibril an ilmil batin, juga aku bertanya kepada guruku tentang ilmu kebatinan itu apa. Ilmu batin itu apa? Apa telepati, apa telekinesis? Dan terus bersambung sampai kepada Rasulullah yang bertanya kepada Jibril tentang ilmu batin. Apa itu ilmu batin? Faqala sa'altullah an ilmil batin. Jibril menjawab, apa itu ya Allah ilmu kebatinan? Apa itu? Faqala ya Jibril, ilmu kebatinan itu huwa sirrun baini wa baina ahbabi. Ilmu kebatinan adalah rahasia antara aku dan kekasihku, antara orang-orang yang mencintaiku, wa auliyai, dan para wali-waliku, wa asfiyai, dan orang-orang terpilihku, auda'tuhu fi qulubihim, yang aku taruh di hati mereka. Fala yattali alaih malakun muqarrab, dan tidaklah bisa melihat ilmu batin ini malaikat yang paling dekat pun, seperti Raqib, Atid, atau malaikat muqarrabin tidak bisa melihat tentang ilmu yang saya taruh di batin para wali, para kekasihku, orang-orang yang aku pilih. Wala nabiyun mursal, dan tidak pula seorang nabi yang diutus. Bahkan nabi pun tidak tahu tentang batinnya Allah seseorang. Andaikan tahu, itu pun karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad saraha Sakhawi, dan memberi penjelasan Imam Sakhawi, bi'anal Hasan lam yasma' min Hudzaifah bal malaqiyahu asla. Kalau menurut pendapat Sakhawi, Imam Hasan al-Basri ini tidak mendengar langsung dari Hudzaifah, dia mentadlis. Ketika aku mendengar langsung dari Hudzaifah, padahal dia tidak secara langsung, karena tidak ada catatan Imam Hasan al-Basri ini langsung bertemu kepada Hudzaifah al-Yaman. Al-Yaman itu bukan orang Yaman, aslinya orang Madinah, tapaannya memang arane Yaman. Kayak wong Jawa arane Turki, memang wong Jawa arane Turki. Turki arane apa? Negara. Zarkashi ya arane negara nang Maghrib nggih. Zarqoni misalnya, ana wong arane Turki ana ora, tapi wong di Medono nggih. Niku sebuah contoh. Warawi anhu mujma'ala ya'fi, dan setiap perawi disepakati kedaifannya. Wal Hujaini sarhad Daruqutni, dan juga Hujaini, Imam Hujaini menjelaskan riwayat dari Daruqutni bi annahu matruk, bahwa hadis ini ditinggalkan. Matruk ini apa? Wal hadis alladzi yakunu hadu ruwatihi mudhiman bil kadzbi, yaitu hadis yang salah seorang rawinya dianggap berdusta. Karena caranya Imam Hujaimi, ya hadis matruk ditinggalkan. Tapi para perawi banyak pendukung-pendukung yang lain, ilmu hadis ini juga yang menurut Imam
Al-Baihaqi sahih, cari Muslim ora sahih. Cari Imam Bukhari sahih, itu ada keilmuan tersendiri. Intinya hadis ini walaupun tidak sahih, tidak mengapa karena dipakai untuk fadhailul amal. Beda kalau untuk perkara yang halal haram harus menggunakan hadis yang sahih. Menurut Imam Hujaini, Syarah Ad-Daruqutni menjelaskan Imam Daruqutni bi'annahu matruh, hadis ini ditinggalkan karena ada rawi yang dituduh bil-kidbi, berdusta. Indah. Maka dari keterangan musalsal hadis ikhlas ini bahwa ikhlas adalah satu rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dititipkan ke hati orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Maka kata Mbah Soleh Darat, ojo rumongso ikhlas, jangan pernah merasa ikhlas. Nek sampean wis krasa ikhlas, laku ki wis ikhlas yo, kok isik di kowe iki bae berarti ra ikhlas. Paham nggih? Jangan pernah merasa apa ikhlas. Mukane ono bahasa tasawuf, al ikhlasu tarkul ikhlas. Sing aran ikhlas kuwi ninggalke ikhlas. Kowe ikhlas ora kuwi malah apa? Paham nggih? Ana peribahasa dalam ilmu tasawuf, al ikhlasu tarkul ikhlas. Padha ketika Mbah Saleh Darat mengatakan nek wis ngerti salat ki hukume wajib, mongko wajib ninggalke salat. Iku nek ngajine ora ana sanate, ora paham, ngaji kitab Mbah Saleh Darat seneng. Barang siapa yang tahu setelah ngaji syariat bahwa salat itu hukumnya wajib, maka ia wajib meninggalkan salat. Maksudnya bre wajib merasa dia telah melakukan sholat, walaupun wis sholat kon rumongsone durung sholat. Nek sampeyan ora sholat tapi rumongsone apa? Contohnya ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lah kok kon istighfar. Setelah selesai sholat kok kon astaghfirullahal azim. Itu pantese bar zina, pantese bar maling, pantese bar keplek nggih. Mulai nang omah astagfirullah, pantese bar nyawang cewek bunjangan katok apa celana daleme astagfirullah. Bar salat kok tuntunane kon astagfirullah, karena dari takbir sampai salam mungkin apa pasti ada kemaksiatan di dalam diri kita, entah mengangankan duniawi atau entah mengangankan hadisun nafsi, bujukan-bujukan pembicaraan nafsu. Itu maksudnya nek salat kon rumangsa aja salat sama ikhlas ya kok kuwi al ikhlasu tarkul ikhlas. Lan aja rumangsa bisa gawe amal. Nek kowe bisa ikhlas, harus merasa bahwa engkau ini tidak bisa membikin amalmu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Niki ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu haqiqah, bahwa Allah lah yang menciptamu dan mencipta segala perbuatanmu. Sampai sholat niku ciptaane, nyambut gawene utawa perbuatane sampeyan sendiri atau perbuatan ciptaan Allah? Nah, lah kok sampean rumangsa salat niku bodho napa mboten? Mukane Kanjeng Nabi ini salat sregep afala kunu abdan syakura. Salate para wali, para nabi niku tanda terima kasih. Maksudnya priye? Ya Allah, saya terima kasih tanganku dijadikan tangan panjang untuk menolong fakir miskin. Ya Allah, terima kasih punggungku engkau jadikan punggung yang rukuk kepadamu. Terima kasih keningku, batukku, ya Allah engkau jadikan batuk yang mau, kening yang mau bersujud kepadamu. Aja rumangsa sujud,
menes kowe lara vertigo sujud glundung kowe. Apa ana wong lara vertigo ning sujud pisan jenggolet walit niku ana. Sumambu tekan Jerman tekan Bindira mari. Akhirnya wis nyerah mangan brambang putih bae. Sedina ping 3 saben tak mangan. Mari saiki nek sujud wis ora glundung padahal preksone tekan Jerman tekan Singapura ora marine karo brambang putih. Tapi rung tentu ketika sampean lara vertigo mangan brambang putih mari sing gawe mari sapa? Nah ini kudu ngerti, paham nggih? Larane padha berarti padha siji mati kok siji apa? Nah sing gawe mari niku Allah, dhewe niku mung apa? Paham nggih? Jadi sholat para wali niku sebuah tanda terima kasih. Matur nuwun ya Allah yang diwehi sholat. Paham nggih? Nasalmul haqiqah ketik kaya ngoten. Lan aja rumangsa bener. Wong niki nek rumangsa bener berarti ra bener biasane umume. Nabi niku wong bener napa mboten? Sing jamin Allah maksum anil maasi. Direksa, dijaga dari maksiat. Apa ada doa mereka yang merasa baik? Dongone Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus inni kuntu minal zalimin. Kanjeng Nabi mastata'tu, aku tak mampu. Tidak ada. Jadi aja rumangsa apa bener ing dalem ngamal. Walaupun andaikan amalmu wis bener, ya syariate cocok, ya fikih cocok, syarat rukunnya apal nglothok nggih batal. Maneke sampean paham. Tapi jangan pernah merasa dhewe niki bisa ngamal. Maka dadi niat kang sahih iku Allah wa billah wa minallah wa ilallah. Kata Mbah Saleh Darat, maka niat yang sahih yang ikhlas itu hanya Allah, sebab pertolongan Allah dari Allah dan untuk Allah. Minallah ilallah. Tegese kelawan Allah lan krana perintah Allah. Ikhlas itu hanya karena Allah. Ilahi anda maksudi. Hanya karena nglakoni perintah Allah. Manut ing Rasulullah lan saking fadhole Allah. Ingat ketika kita bisa beramal harus merasa kita memperoleh anugerah Allah. Bukan kita lantas beramal lalu meminta anugerah dari Allah. Paham nggih? Maka hadis kudusi, sungguh aku malu ketika orang menengadahkan tanganku lalu aku tidak memberinya. Allah itu malu dengan tiga ngangkat tangan Allah rangei. Paham nggih? Coba enten ngangkat tangan sam. Wis diwehi, paham ora? Hah? Allah ngei kowe ora ngangkat tangan bisa ora? Hah? Kok takoknya wis alamat diwehi kowe, paham nggih? Akeh wong dhewe wirid dhewe apa ora gamalke misale tangane gelem nyadong niku wis diwehi kok paham ya wong donga pirang-pirang dikoleksi tok ya ana donga masuki donga iso nyarutang lakonane sungkan arang Allah ra pak ngei kowe iso nyadong niku wis diwehi asline lah rek nyadong ke tangan niku ora butuh miliaran ha. Sikutmu protol tuku 100 juta kira-kira Sam. Hah? Ayo. Paham nggih? Niku sebuah contoh saja. Ketika engkau bersila lalu menengadahkan tanganku, kok aku nganti rangei nyisin. Nah, tapi pertanyaan ini kok nyora wiwi. Ini karena orang bodoh tidak tahu anugerah Allah. Paham nggih? Andaikan kowe ndonga ya Allah saya minta permen, akeh permen nang warung, tinggal kowe nang warung njaluk siji cok wae. Ora ya tuku.
Duwite nang sakmu ya ana wis disediani nggo tuku permen. Sing ngeki sapa? Andaikan Allah ora ngersake kowe entuk permen ya metu ring dhewe tekel polisi kowe. Paham nggih? Niku sebuah contoh saja. Maka ketika kita bisa sholat, aja rumangsa sholat, itu adalah pemberian. Banyak orang yang tidak ingin sholat, tapi dia sholat. Ya sering aku ngerasake, aku semobil karo kiai-kiai sepuh, habaib sepuh, ora pengin sholat aku. Saya pinginnya kodo karo langganan kodo nggih. Tapi kadang saya mobil niku ngejak sholat, ora pengin kula sholat. Paham nggih? Kula sak mobil karo wong bedek kabeh, di supire tekan mburi wong ora ketho kabeh. Dijak sholat angel, aslinya aku pingin mendek sholat, akhirnya ora sholat. Ora diparingi, kok kudu dirasake, paham nggih? Nah Allah raparing, bukan ketika Abdul Qadir digoda karo iblis, ana rabbuka faqad abahtu lakal muharramat. Wis Abdul Qadir, sayalah Tuhanmu, awakmu, dirimu melakukan keharaman itu serapopo. Maka Syekh Abdul Qadir mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Maka ketika itu iblis menjawab, ya Abdul Qadir, najauta minni bi'ilmika bihukmi rabbika. Engkau selamat dariku, dari tipu dayaku, bihukmi rabbika, sebab engkau tahu hukum-hukum Tuhanmu, wa fiqhika, dan kedalaman kefahaman agamamu, fi ahkami manazilik, di dalam kuatnya kedudukan ilmu thariqahmu. Syariatmu kuat, thariqahmu ya kuat. Walaqad adradu bimithli hadhil waqi'ah sab'ina min ahli thariq, dan sungguh aku telah menipu daya para ahli thariqah 70 orang dengan cara seperti ini. Ini ucapan iblis, ini ucapan dusta. Nah, ahli thariqah temenan, setan konger nggih. Sing kondo bahwa wong ahli thariqah nang zamane Syekh Abdul Qadir niku ditipu iblis sebanyak 70 ahli thariqah. Niku hadis mono doa apa maudhu? Doa mending saya kena dipercaya. Paham nggih? Wong sing kondo iblis engko melu thariqah engko ketipu iblis. Iku sing kondo sapa? Iblis. Paham nggih? Nek kowe ora ono ahli thariqah ketipu apa? Setan. Iku arane tuh ahli thariqah. Orang yang mengatakan ahli itu harus ahli. Contoh, saya ini kuliah ilmu perbandingan hukum. Yang mengatakan saya berhak menyandang gelar S3 dalam ilmu hukum, ya para ahli hukum. Andaikan 1000 tukang nyablon lalu mengangkat saya jadi ahli hukum, saya jadi ahli napa mboten? Paham nggih? Lawa iblis kok iso ngeki plakat ahli thariqah. Memang iblis mursyid, memang iblis ahli. Ini hanya ucapan tipu daya iblis yang kemudian banyak konco teman-teman ustadz yang salah paham. Pak Malu thariqah bingung ndak ketipu karo apa? Zamane Syekh Abdul Qadir bi ahli thariqah nggih. Wis ketipu 70 wong, saiki po ora wis 7 juta. Di matematika dhewe. Apa saiki ora ketipu kabeh. Padahal itu ucapan apa? Dusta nggih dari makhluk yang bernama Iblisul La'in. Apa sahabat Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir ngalim fikih napa mboten? Syekh Abdul Qadir alim fikih atau tidak? Beliau mazhab mufti, bahkan mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Secara fikih, secara ilmu thariqah, beliau penerus dari thariqahnya Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi. Kurang opo? Memang wis lengkap, tapi jawab Syekh Abdul Qadir li rabbiyal fadlu wal minnah. Itu semua karena anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena fikihku yang menguasai
4 madhab, lalu aku menjadi 2 mufti dalam madhab Syafi'i dan Hambali, bukan karena aku seorang mursyid dalam thariqahnya Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi, bukan. Li rabbiyal fadlu. Nah, itu semua karena anugerah dan karunia Allah. Ojo nggawa aku nggih. Terus nggawa aku ya wis bubar nggih. Meja ketemu maring Allah, hanya bertujuan berjumpa dengan Allah. Intinya tujuan tertinggi hidup itu ilahi anta maksudi. Wallahu a'lam. Paham ya? Jadi ikhlas niku cara ringkese rahasia. Amal dulu baru Allah ikhlas, dan ikhlas itu pemberian Allah. Al-ja'tuhu yang aku berikan, al-baman ahbabtu min ibadi yang aku berikan di hati orang-orang yang aku cintai dari kalangan hambaku. Sudah lakukan saja. Nanti yang memberi keikhlasan itu siapa? Allah. Sing penting nek sampean si rumangsa si merasa ikhlas, berarti cok dulu ngopo ikhlas. Terus asal mikir ikhlas para ora lakoni mawon, sedekah mawon sing akeh. Sopo ngerti salah siji nyamalen dhewe ana sing ngopo ikhlas nggih. Sama ilmu batin ki apa? Ya ilmu sing dirahasiake Allah antara diri si kekasih itu dan antara Allah sendiri. Bahkan para nabi, para malaikat pun tidak tahu nggih, nek kowe ngriwayat ke hadis iki bisa loro nggih, musalsal bertanya tentang ikhlas, musalsal bertanya tentang ilmu batin, silsilahnya sama. Paham nggih? Apa itu ilmu batin? Yaitu ilmu rahasia antaraku dan para pecintaku dan para kekasihku dan orang-orang yang terpilih yang aku pilih. Auda'tu fi qulubihim yang aku taruh di hatinya, fala yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Dan tidaklah seorang nabi atau seorang malaikat mengetahui ilmu batin yang aku taruh di hati para kekasihku. Paham ya? Jadi cara ringkese nek ikhlas wis dhuwur niku ora rumangsa apa ikhlas. Makanya ada Rabi'atul Adawiyah, atubu min qauli la ilaha illallah. Aku bertobat dari mengucap la ilaha illallah. Lalu orang-orang syariat mencap Rabi'atul Adawiyah telah murtad. Tobat kok dari mengucap la ilaha illallah. Tobat itu dari apa? Maksiat. Padahal maksud dari sastra puitis dari pecinta besar Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, kemarin aku ngucap la ilaha illallah, aku merasa itu ucapanku, itu zikirku. Padahal kata Allah, la ilaha illallahu akwali. La ilaha illallah itu ucapan Allah atau ucapan manusia? Kok tak aku ucapanku, ucapan Allah yang sangat mulia dibeleh nang lisanku. Terima kasih ya Allah. Wingi-wingi aku nganggep, kemarin-kemarin aku anggap la ilaha illallah ini rekodoyoku, hasil usahaku. Lisan mengucap la ilaha illallah, lisanku, ternyata itu pemberian Allah. Dan la ilaha illallah itu ucapan milik siapa? Kok tak aku ucapanku, ya aku bertobat dari kegoblokanku di masa Allah lalu. Di lisanmu muni la ilaha illallah wis keparing. Mungkin ada yang dari kecil sampai mati pisan durung tahu ngucap la ilaha illallah. Enten apa mboten? Ana apa ora? Ada atau tidak? Banyak. Paham nggih? Jangan mukane ngrungokke ucapan ahli sufi niku, as-sufi was-sufiyah iki aja di tangan apa mentean mosok atubu min qauli. Aku wis tobat ora pak muni la ilaha illallah. Pedungi wong berapa? Rabi'atul Adawiyah menjadi pujaan karena wayah kuwi tabiin penerusnya akeh sing disembelih gara-gara akeh wong salah apa
Paham? Imam Suhrawardi Al-Maktul, Fariduddin Al-Attar, Al-Hallaj. Saiki iki kowe muni wae nawadar serambange wong. Ana atub min qauli, aku bertobat dari ngucap la ilaha. Iki arane wis ora rumangsa. Paham nggih? La ilaha illallah itu kan husni. La ilaha illallah itu ucapane Allah. Paham nggih? Fa'lam annahu la ilaha itu Al-Quran. La ilaha illallah itu ucapan manusia apa ucapan Allah? Lah kok kowe ngucap aku nembe muni la ilaha illallah. Oh, njaluk ganjaran apa? Lisanmu akeh wong pamati njaluk ditalkin la ilaha illallah ra bisa gara-gara pembuluh darah di kepalanya sudah pecah karena tekanan darah tinggi. Awal tok. Paham nggih? Karena Allah tidak kasih. Ana sing wis melu sebulan, donge Pak mati kok jelas la ilaha illallah mati nyenengke sing urip. Ana kathah kok kuwi. Paham nggih? Parah loro donge Pak mati kurang sak jam. Kowe tulung saya dituntun baca la ilaha illallah, ayo Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah mati kok jelas. Paham nggih? Karena Allah kasih itu ucapan yang mulia itu. Jadi lisanmu bisa menilai la ilaha illallah, itu sebuah fadl, aja diaku. Nah, kalau masih diaku ucapanmu la ilaha illallah pak metu keramate, pak metu syafaate ya angel. Paham nggih? Pak dibenteng dari segala mara bahaya ya angel, ora ono ruwe yo. Niku paham nggih? Jadi metu ra usah tunggaya diwali. Ana atubu min qauli, aku bertobat dari karena hikam. Paham nggih? Kafir kowe, murtad kowe. Tobat iki apa? Iki dosa, tobat kok ngucap apa? Saya ngomong aku ra disembelih. Saya ngomong kowe sok di apa? Saya ngomong saya Junaid Al-Baghdadi sebelah ora. Aduh, saya Junaid ilmune wis ketik nek ngomong kudu diterjemah. Saya ngomong murid Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj, kerjanya dol kapuk ilah-ilahan 11. Oh, tapi wali besar. Wali kutub nggih, tapi secara zahir Al-Hallaj ini kerjanya dol kapuk. Ngomongnya ngada-ngada ya. Nah, saya Junaid omongannya podo kok kuwi, tapi kok durung mati. Ya karena makom keilmuannya wis masyhur, bukannya kowe nek ngalim niku kok diperkenal ke sisan. Dene wong ora gampang suudzon nggih. Ana orang ngalim ya, orang ngalim meneng bae ya. Ora usah tiru-tiru sing apa. Paham nggih? Jadi maksudnya sikam kaya ngoten, ojo rumangsa gawe ngamal la ilaha illallah niki bahkan afdhalul amal paling top niku ora ana la ilaha illallah, semua amal sirna napa mboten asir rumangsa. Saya mengucap la ilaha illallah, saya bertobat yang bener bre, saya diberi ucapan la ilaha illallah. Siapa yang memberi? Aku dudu ngomong la ilaha illallah, tapi aku dikersake diparingi ngomong la ilaha illallah. Harusnya mukanya para nabi wali niku nek ibadah Kanjeng Nabi sujud nganti telapakane tuh ditakoni Aisyah, "Lah jenengan niku dijamin surga. Kenapa ibadahnya mengira tahu turu nanti telapakane Abu afala kunu abdan syakur? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang berterima kasih?" Niku makom tertinggi. Paham nggih? Salate sujud terima kasih, tangan bisa nyadung niku terima kasih. Aja ngrasake penak. Bukan niku sering kula kondo umurmu nek si 40 tahun mengisor apa-apa paling dicatet. Ente saya mau ketemu Rizkon langsung nitik Rizkon berak. Tapi kowe umur swidak era iki sapa sih ya? Iki sapa sih ya? Kok raine nang koyo nitik. Tapi kok kaya seksi.
Itu wis lumrah, makanya pelajaran itu dicatat. Silsilah simbahmu kowe amene apal. Misale kula Taufik bin Ahmad Asyikin bin Muhammad Amir bin Ahmad, apal kula saiki. Mungkin usia 60 tahun saya loadingnya harus lebih lama lagi. Mugane tak cateti. Simbahmu ya amene wis gilingan umur swidak tak kaya putumu. Kalen le. Dipumpung urung kalen, palang piye, Bro? Catet. Niku karena Allah ora pak paring. Paham nggih? Saya banyak punya guru, namanya sendiri iki kelalen sangga tuwa pikune. Dina kelalen. Tapi kitab kok ora kelalen. Ngene maca kitab pintere kok nerangne penak. Maca tafsir Munir ngadep dhewe. Mau takok meneh, aranmu sapa? Taufik Mbah, maca meneh bismillahirrahmanirrahim. Aranmu sidone mau sapa? Kok bisa maca kitab kok ora apa? Kuwi kula ngadep dhewe. Wah sing paling gawat nganti ya ngapunten nggih nguyuh ra krasa. Sing mulang nyong kok nguyuh. Lambah-lambah. Kuwi duwe guru kok wingkar napa mboten? Nang atiku gene nguyuh. Aku wis tekan kolah burung iki. Ha, ora ngeri kowe. Nyong sira nguyuhi kowe ya apa? Nanti beliau dalam sakitnya dimaca kitab buang air kecil ra kerasa ya dia langsung ngundang santri kang digotong goreng bola dicewoki karo santri ini ya ora ping loro kuwi saya yakin sampean saya ra gelem kok kuwi nggih niku santrine gendeng dicewoki kandhane sarung jiko meneh nggone dipel dicetak ngaji meneh terus ke wis guyu dhewe. Oh aku ki sebelumnya untuk kanggo tapi ku takok kitab apa bae paham tenan. Amriti sing gampangane ngapalke cilik niku sik apal. Alfiyah isi. Maca tafsir Munir sik benak, tapi ku takok. Nang di umure 110 ya durung Mbah Yai. Oh berarti sik kurang akeh kok. Allah ora paring, tapi diparingi ilmune ora apa. Niku umur, paham nggih? Apa niku peparing maksude. Niku sebuah contoh. Kamu la ilaha illallah muni, penak saiki waras. Baca ngesuk diweloro untu ambek. Para sing loro bangsane parah-parah wis. Hah? Arangel, paham nggih? Desariawan radang. Makanya maksudnya Rabi'atul Adawiyah, aku bertobat dari mengucap la ilaha illallah. Maksudnya kemarin aku urung ngaji karo Imam Hasan Al-Basri iki, saya anggap la ilaha illallah ini ucapanku ibadahku, nek aku panjal opah karo sing gawe urip. Kowe muni la ilaha illallah wis opah. Nunggu lidonya saisine. Kan wis rumangsa kuwi opah sing sirun baini wa baina ahbabi, rahasia antara diriku dan orang-orang yang mencintaiku akan muncul. Paham nggih? Niku kaya ngoten. Makane cari nembah Saleh Darat ojo rumangsa ikhlas. Jangan merasa ikhlas. Hati-hati rano salah nggih, jangan merasa bisa berbuat, bisa sholat. Alisan biasa ilmu kaya ngoten iki delen nang ati nggih. Wis salat loro nggih wis, tapi atine aja rumangsa bareng nglakoni salat. Nyongki disolatke karo Gusti Allah. Maksudnya kaya ini diberi salat oleh Allah. Saya tidak bisa salat tanpa pemberian anugerahnya. Zaman tau ngaji Quran la ilaha illallah niku kalamullah bodho. Lah kok dengan lancangnya kowe ngesuk muni ucapanku dudu kok. Hah? Ku ucapane Allah sing diwekehke nang lisan yang hina ini, sing diwekehke nang ati iki, hati bergetar mengingat dikau, kata Rabi'atul Adawiyah. Itu semua aku tak berjasa. Karena Rabi'atul Adawiyah tahu siapa yang menggetarkan hatinya, siapa yang menggerakkan lisannya, yaitu Allah Subhanahu. Ibadah aulian itu hanya refleksi dari rasa
terima kasih, ora panjalo opah, ora mikiri swarga apa neraka nggih. Niku sebuah contoh. Karena ikhlas ini rahasia, ada beberapa kiat agar kita mencapai keikhlasan. Maka nuturaken seh ing barang kang nulungi maring ikhlas niat kelawan pengendikane iki. Maka kata Mbah Saleh Darat, maka Syekh Ahmad bin Athaillah memberi tip strategi bagaimana kita mencapai keikhlasan. Cara saja. Nah, itu obok keikhlasan. Salah satu caranya yang pertama, idfin wujudaka fi ardil khumul. Tegese idfin, pendamlah wujudaka, keadaan dirimu fi ardil khumul, di dalam bumi yang khumul. Bumi yang apa? Bahasa Indonesia apa khumul ini? Sing raket, sing tersembunyi, sing terselubung, karenane nggih bumi sepi. Maksudnya apa? Agar engkau bisa menumbuhkan ikhlas, idfin wujudaka fi ardil khumul, pendamlah siapa dirimu pada bumi yang rapat, bumi sing apa khumul niku dikemuli, kira-kira wong apa ora ngerti. Tegese bre, salah satu cara untuk membantu ikhlas adalah dengan mengumpetkan atau menyembunyikan siapa sejatinya dirimu. Koyakeh para aulia dibundel dengan penyair besar. Aslinya aulia tapi dibundel dengan jualan kapok. Aslinya aulia tapi dibundel dengan maestro pelukis kaya Raden Saleh, sehingga kewaliane niku ora ana wong dongeng. Sing didongengke malah apa lukisane. Paham nggih? Sing bahaya didongengke kewaliane jebune udu apa? Sampeyan nggih. Sing didongengke juragane padahal apa? Kekasih Allah. Sing didongengke juragan batike jebune kekasih Allah. Imam Muslim ya adol kain, Imam Hanafi ya adol kain, dibundel ketika kena adol kain ya wis kaya wong biasa nang pasar. Niku nggo membantu apa keikhlasan. Ora usah ngetok-ngetok kesalehan nggih. Makanya kula paling kurang srek kalau ada orang pasang status pamer apa kesalehan. Ayo tahajud mumpung masih diberi umur. Nah opo? Mari serentak tahajud misalnya. Alhamdulillah malam ini saya tahajud berjamaah dengan istri. Nah opo? Ayo diteke apa? Seorang ikhlas lagu tahajud temenan mbuh kopas status wong nggih. Saya kan musum kok kuwi. Aniku sak angel ngomong sing seneng pamer status kesolihan dan ikhlas niku angel. Makanya idfin, simpanlah wujudaka, keadaan dirimu atau adanya dirimu fi ardil khumul, di tanah yang rapat tertutup. Logikanya biji yang disebar karo biji yang ditanam sama-sama tumbuh kuat pundi? Kuat yang ditanam, nek disebar atau moto ora bejo-bejo sototoli apa? Ayam nggih. Apa maksud idfin wujudaka fi ardil khumul? Pendamlah dirimu di tanah yang rapat, tanah yang tidak terlihat. Insyaallah 11 bulan depan masuk bulan Ramadan, pengumuman menyusul. Kalau keadaan sudah aman, insyaallah di Masjid Jami' Tegal Sari. Kalau menurut pemerintah, kita kan pokoknya ngikut pemerintah nggih. Menurutmu aman, tapi cara pemerintah raman ya wis apa? Anut ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemerintah. Asal perintah ora apa? Maksiat nggih, tapi perintah maksiat ya dia tidak boleh ikut. Lastai etuhum karena ngomah niku ora perintah maksiat nggih. Paham nggih?
Ora entuk kumpul-kumpul, ora entuk resepsi, dudu ora entuk nikahan, dudu nikahan entuk sing ora entuk apa? Ya sanut resepsi pancen dudu rukun apa? Apabila bulan depan kondisi menurut pemerintah ini sudah aman, insyaallah berarti acara di Tegal Sari jadi buka bersama. Tapi kalau jujur nggih, niku nek guyon, tapi sampeyan aja tersinggung nek takoki aku nang pengine corona terus bae asik. Seneng ayem sungkan nemoni tamu alasane mulai di corona. Maksudnya ya ngaji libur, kuliah libur, paham nggih? Niku nek kula lan nek sampean saya bangsa ODP mumet nggih. Kaya biye zaman ninja ribut nggih. Nek iso tuku mobil gara-gara apa? Ninja nek iso tuku corona, akeh wong wedi mati kan. Domoro njaluk dongonya untuk duit akeh iso tuku mobil nang ndang muga nang ninja terus. Sedina kok ninjane wedi. Bubar ya wis mangko. Bubar nggih. Niku sebuah apa? Kabeh niku tergantung cara menghadapinya. Mau sampeyan aja turu aku nggih. Kalau seneng kuliah online, ngaji online, bojo anak tak ngejak jalan-jalan, aja no siane apa? Isi raman, nding paham nggih. Ya muka-muka cepet selalu semoga. Tapi nggak seneng rasa digawe apa? Pusing nggih. Sampean ODP iki maksudnya orang duwe penghasilan. Dudu orang dalam apa? Pengawasan nggih. Paham nggih? Dan tetap jaga kesehatan, makan buah-buahan. Nang rumah sakit ya diobati kan ada vitamin C karo vitamin E ya. Ora diobati 14 dino mari dhewe wong virus corona niku kan lemah 14 dino. Sing ngeri kanker nggih, nek kanker sak matine TBC ya cok sak apa matine, demam berdarah ya cok sak matine. Corona kan pancen coronane urung palunga kok wis mati sik, paham nggih. Nek 14 dino kuat ya kemari raka iki paham akeh sing wis sebab mari asal jaga stamina, kesehatan, banyak makan buah-buahan atau makan cari yang vitamin dari buah-buahan kayak vitamin C maupun terutama vitamin E dan C dan tetap jaga kesehatan dan semoga ini cepat berlalu dan kita bisa buka bersama di bulan Ramadan. Andaikan belum bisa pun ya akhirnya kita bisa berpuasa lebih khusyuk di kamar masing. Betul. Lalu betul nong silaturahim ke polisi pura muka dilarang. Nek betul si ono corona kekir nggih, wong bakdo silaturahim, bakdo salaman. Paham nggih? Dan dengan musalsal ikhlas ini saya ijazahkan keikhlasan kepada yang mendengar baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga keikhlasan yang diajarkan guru saya dari guru-gurunya orang-orang yang ikhlas menetes ke hati kita sehingga hati kita diberi setitik rahasia dari beberapa rahasianya dan kita digolongkan kekasihnya. Walaupun sebenarnya kita ini para pendosa, tetapi bersambung hati kita kepada para kekasih Allah min ahlil ikhlas, yakni minal mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Dan keikhlasan dari Rasulullah turun-temurun kepada guru-guru sampai guru saya yang bertanya tentang ikhlas dan ilmu batin. Ilmu batin ya sama dengan ilmu ikhlas nggih.
saya ijazahkan kepada yang mendengar baik langsung maupun tidak langsung. Nah muni ajastukum sampean muni qabilna nggih. Jadi mulai ngesuk ibadahnya iso ikhlas, amin nggih. Mulai besok sedekahnya biar bisa ikhlas. Ikhlas itu apa? Rahasia. Paham nggih? Ringkese. Kok ikhlas pura amat rahasia cuy takok. Nek sampean biasa ngomong ngelelek ya ikhlas pura ora wis kuwi gampang. Tapi yo kuwi mesti nglarake wong malah cok didine maksiat nggih. Ikhlas pura selama takok rahasia. Ikhlas pura ci rahasia. Paham nggih? Terus sebelum nglakoni dan biar itu menjadi rahasia para kekasih dan kekasihnya, rahasia dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keikhlasan dari Rasulullah hatinya keturun ke para sahabat, khususnya Hudzaifah al-Yaman, ke Imam Hasan al-Basri, kemudian sampai ke Abil Faid Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani Makkah, kemudian kepada murid-muridnya sampai kepada kita. Keikhlasan itu yang menjadi rahasia antara Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Ajastukum. Al-Fatihah. Mari kita tutup majelis kita. Ya Rabbana atarafna bi'annana qatarafna asrafna ala ladha fatub alaina